Apa? Baik. Enggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Ketahuilah ikhwani fid din, azakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, yakni kita telah berada di bulan yang baru, di tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, tepatan 3 Desember 2024. Di Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kurang dari 90 hari lagi, 88 hari, insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang, dan karena belum memasuki bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umumnya di bulan Ramadan. Diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, kemudahan untuk melakukan ibadah. Begitulah mereka orang-orang ulama. Dan kita insyaallah waktu hari bentar, tidak terasa waktu itu cepat berlalu. Dan adapun di penanggalan Masehi ini sudah di bulan 12 Desember. Tidak terasa waktu lalu, menandakan bagi kita dekatnya kita akan menuju kematian. Itu harus kita hadirkan. Karena setiap matahari terbenam, ketahuilah setiap bagian dari diri kita itu berkurang. Setiap bagian dari diri kita itu berkurang. Taib, insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-54 dari kitab Tauhid. Jadi supaya agak cepat juga kita, dan ini cuma satu dalil. Dalil dibawakan dalam sahih, dalam kitab sahih, yakni dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib, kita
bacakan, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh muallif pada bab yang ke-54 ini. Tafadhal. Janganlah mengatakan hambaku, abdi, amat. Taib. Muallif pada bab yang ke-54 ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan judul bab la yaqulu abdi wa amati, yaitu janganlah mengatakan. Jadi di sini ada larang la di sini larangan untuk mengucapkan, mengatakan abdi, hambaku laki-laki, wa amati, dan hambaku perempuan. Tidak boleh mengucapkan seperti itu. Dan ini dipertegas di dalam nas yang kita sebutkan, satu-satunya dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Sebelum kita dengarkan dalil yang dibawakan oleh muallif, sedikit kita jelaskan bahwasanya ini perkara-perkara syirkun asghar. Di belakangan bab-bab pada terakhir itu kita membahas tentang syirkun asghar. Akan tetapi itu dosa besar. Jadi kita mempelajari syirkun asghar, dosa kecil, tetapi hukumnya secara hukum itu dosa besar. Seperti termasuk riya. Riya itu dosa syirik kecil tetapi dosa besar. Karena orang yang melakukan riya di suatu ibadah itu tidak diterima pas dia melakukan itu riya. Jadi salah satu tanda syirkun asghar, syirkun akbar bedanya, kalau syirkun akbar itu membatalkan seluruh amalan, batal syahadatnya. Adapun syirkun asghar, amalan yang rusak itu saja yang batal. Misalnya kita sholat maghrib, itu ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya lihatlah saya ini hamba Allah. Lalu kita remehkan orang-orang masih berolahraga, kita pokoknya semacam ujub atau yang lainnya. Nah, yang amalan yang batal atau rusak, yang amalan di sholat maghrib tidak mempengaruhi amalan sebelumnya atau sesudahnya. Itu salah satu bedanya. Tujuan muallif memperingatkan kita itu agar kita di sini untuk memurnikan tauhid. Jadi bab-bab ini tujuannya agar tauhid kita itu murni, utuh, sempurna, dan menutup pintu-pintu yang merusaknya, yang mencemarinya, yang mengotorinya. Jadi masih banyak bab-bab yang terlewati. Itu kita coba follow ke belakang, kita lihat bagaimana pelajaran itu, kita baca-baca sedikit. Oh ternyata ini, oh ternyata ini. Dan ketahuilah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah azakumullah, ini muallif menampilkan atau memaparkan pada kitab tauhid itu bukan seluruhnya. Ini yang diketahui oleh muallif. Kalau kita lihat kitab-kitab tauhid yang lain, itu ada yang tidak ada dicantumkan oleh muallif. Dan harus kita yakini, sebagaimana pelajaran kita di hari Ahad yang lalu di Kasyfus Syubhat, jangan sampai di dalam diri kita itu berkeyakinan sebagaimana dijelaskan di matan tersebut, kita mengatakan at-tauhidut fahimnahu, tauhid itu kami sudah memahaminya. Jangan sampai hadir di dalam diri kita keyakinan seperti itu, anggapan seperti itu. Karena ini dijelaskan oleh muallif pada Kasyfus Syubhat, ini adalah salah satu bentuk dari kejahilan, dan ini adalah salah satu dari tipu daya syaitan, kata muallif. Jadi kalau kita kami sudah belajar usul salasa, Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid, dan insyaallah akan selesai. Cuman tinggal 16 bab lagi insyaallah, atau 13 bab lagi, berapa itu? Tidak banyak lagi selesai. Jadi dah pahamlah kami mana yang syirik, mana yang tauhid itu. Jadi jangan sampai itu beranggapan. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan bahwasanya
Nabi Musa, Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa dibuatkan berhala. Ij'al lana aliha, dalam surah apa itu? Ada yang ingat? Ij'al lana aliha dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf sekitar ayat 58. Bukan 38. Ada yang ingat di ayat berapa? Kadang-kadang ij'al lana alihah kama ij'al lana alihah. Ada jumpa? Baik, sambil ditunggu ij'al lana alihah. Ada yang ingat? Ada dapat? Tentang sesembahan berhala. Baik, mungkin kita tinggalkan dulu, nanti bisa di dalam surah Al-A'raf itu 189 ya. Sudah ada yang jumpa? Teringat pula di situ tadi, pas teringatnya enggak hafal pula. Enggak ada. Baik, kita tinggalkan saja dulu, karena lupa. Jadi begitu juga orang-orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta, itu dibuatkan zatu anwad, pohon keberkahan, yang mana itu apabila orang-orang kaum musyrikin setelah berperang mereka ingin mendapatkan keberkahan, ngalap berkah, jadi dibuatkan zatu anwad
maka Nabi SAW mengingkarinya. Allah Subhanahu di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya sungguh yang akan mengikuti sunnah, yaitu cara-cara ada orang kalian. Taib. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada orang-orang yang mengucapkan kata-kata abdi amati. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan dengarkan apa yang telah dibawakan oleh muallif, satu-satunya dalil pada bab ini. Tafadhal. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulu ahadukum at'im rabbak rabbi rabban wal yaqul sayyidi wa maulai wa la yaqul ahadukum 'abdi wa amati wal yaqul fataya wa fataya wa fatati wa ghulam." Janganlah seorang di antara kamu mengatakan kepada sahaya atau pelayannya, hidangkan, makan atau berikan air wuduk pada Gusti Pangeranmu, Rabbaka. Dan hendaklah pelayan mengatakan, Tuanku, Sayyidi, Maulaya. Janganlah pula seorang di antara kamu mengatakan kepadanya, Abdiku, hambaku, abdi amati. Tetapi hendaklah mengatakan bujangku, fataya, gadisku, fatati, dan anakku, gulam. Taib. Itu yang dibawakan dalil oleh muallif rahimahullah taala pada bab ini, satu-satunya dalil dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kata Nabi, la yakul ahadakum, jangan salah seorang di antara kamu mengatakan at'im rabbak wadi rabbak, jadi hidangkan makan atau berikan minum kepada rabbak, maksudnya pangeran atau apa. Jadi tidak boleh dengan kata-kata ini. Wal yaqul sayyidi wa maulaya, akan tetapi katakanlah sayyid, tuanku, atau lebih kurang seperti itu, tuanku, maulaya, tuanku, sayyidi. Itu sama dengan lafaz yang berbeda, maksudnya tuan. Bagaimana seseorang memanggil kepada majikannya tuan. Wala yaqul ahadakum abdi wa amati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan ada larangan di sini, jangan salah seorang di antara kamu mengatakan abdi, hamba lelakiku, atau wa amati, hamba perempuanku, wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Akan tetapi katakanlah anak lelakiku, anak perempuanku, pembantu lelakiku, pembantu perempuanku, seperti bujangku, gulami, ya gulam. Dan Nabi SAW menggunakan kalimat tersebut. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi sebelum kita mendengarkan nas yang dibawakan oleh muallif, itu berbentuk larangan agar tertutupnya pintu kesyirikan, Di sini kesalahannya adalah masalah lafaz, ungkapan yang disebutkan tadi, rabbak, apalagi abdi amati, itu bersifat nanti khawatirnya itu terjatuh kepada persekutuan, karena ada penghambaan di situ. Kata-kata yang ada penghambaan di situ. Dan ketahuilah bahwasanya Rabb satu-satunya yang ilah, yang wajib diibadahi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini dipertegas Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 93. Maryam ayat 93.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu datang, semuanya itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam statusnya sebagai seorang hamba. Statusnya sebagai seorang hamba. Taib. Jadi di sini jelaslah bahwasanya itu adalah tujuannya untuk memurnikan tauhid. Larangan di sini, bab di sini yaitu agar murni tauhid seseorang, tidak ada terjatuh kepada rusaknya tauhid itu atau terjatuh kepada lafaz dari kesyirikan. Baik, kita jelaskan sedikit mengenai penggunaan kata ar-rabb, pemilik. Jadi ar-rabb di sini yang diartikan pemilik. Maksudnya pemilik digunakan di bahasa sehari-hari orang Arab. Itu biasa menggunakan rabbud dar misalnya. Itu biasa bagi mereka. Lalu kita akan rincikan mana yang diperbolehkan dan mana itu yang termasuk larangan sebagaimana yang dijelaskan pada bab ini. Kata-kata ar-rabb itu dalam penggunaan ada dua bentuknya. Yang pertama, kata ar-rabb secara mutlak. Ar-rabb secara mutlak. Hal yang kata-kata ar-rabb secara mutlak ada alif lamnya. Alif lam ra pakai tasdid, bab ar-rabb itu tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jelas ada alif lamnya. Itu mutlak. Itu harus sang pemilik. Itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggunaan yang kedua itu tidak menggunakan alif lam. Rabb. Jadi langsung rabb. Itu maksudnya adalah penyandaran. Penyandaran ala sabilil idhafah. Contoh rabb kadza wa kadza. Pemilik ini dan pemilik itu. Jadi berbeda tadi dengan ada alif lam ar-rabb, itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang rabb yang kedua yang diidhafahkan, yang disandarkan. Dan ini ada dua kemungkinan juga. Jadi tadi ada dibagi dua penggunaannya, yang satu mutlak itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dalam bentuk penyandaran idhafah yang kita sebutkan. Dan itu ada dua kemungkinan juga. Ada dua kemungkinan juga. Yang pertama itu diidhafahkan, jika diidhafahkan kepada selain manusia itu diperbolehkan. Contohnya di sini rabbud dar. Rabbud dar, pemilik rumah. Atau rabbul ibil, pemilik onta. Karena apa? Karena rumah tidak akan ada melakukan ibadah. Tidak akan ada melakukan ibadah. Onta tidak ada penyembahan atau ibadah. Jadi di situ kalau sekedar untuk penyandaran seperti itu dibolehkan. Jadi, dan ini pun juga pernah digunakan oleh kakek Nabi Abdul Muttalib ketika terjadi peristiwa yang besar ketika itu sebelum Nabi dilahirkan. Dan bahkan Nabi disebutkan dalam ulama di ulama-ulama sirah, lahir Nabi itu di tahun gajah. Tahun gajah. Karena waktu itu peristiwa tentara bergajah yang datang dari Yaman, Abraha dan bala tentaranya, ada yang menggunakan pasukan mengendarai kuda, gajah, dan yang lainnya, pasukan yang besar ingin meruntuhkan Ka'bah. Ketika semuanya takut, penduduk Mekah takut, itu mencari perlindungan ke bukit-bukit, sehingga mereka mencari keadaan aman, tidak mungkin melakukan perlawanan. Jadi apapun diambil, semua diambil, apa yang dapat jadi harta rampasan perang. Maka datanglah Abdul Muttalib dengan kesatrianya sendiri, itu menghadap Abraha. Lalu dikatakan kepada Abraha, apa maksudnya
Maksudnya, jadi Abraha awalnya berkeyakinan bahwasanya ini orang ini salut dia dengan berani datang, dan penampilan Abdul Muthalib sebagainya layaknya seorang yang berwibawa. Ini pas diungkapkan bahwasanya Abdul Muthalib menginginkan onta-ontanya, maka kata Abraha, ketika engkau datang awal-awal saya kagum, terkesima denganmu. Mungkin engkau akan mengatakan jangan diserang, jangan diruntuhkan Ka'bah, jangan ini. Kalimat-kalimat seperti ada perdamaian, penyerah, dalam keadaan menyerah. Namun engkau datang hanya meminta ontamu, istilahnya kata Abraha, hilanglah rasa kewibawaan itu hilang. Ternyata yang dimintanya hal sepele. Maka kata Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW, menjawab ke Abraha, inni anna rabbul ibil, kata. Sesungguhnya aku adalah pemilik onta itu. Wa inna lil baiti rabban saya'na'uh. Adapun rumah itu, maksudnya Ka'bah, itu akan ada Rabb-nya yang akan menjaganya. Jadi di sini penggunaan kata tadi yang kita sebutkan, idhofah, menyandarkan kepada selain manusia, itu dibolehkan. Seperti Abdul Muthalib mengatakan, inni ana rabbul ibil. Aku, maksudnya Rabb di sini tuannya atau pemilik onta tersebut. Aku adalah pemilik onta. Adapun Ka'bah, wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Adapun Ka'bah itu akan ada Rabb-nya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya, yang akan memeliharanya. Ada sebuah kisah di zaman muallif Syekh Muhammad At-Tamimi, ketika beliau mendakwahkan tentang orang yang mengagung-agungkan Ka'bah, yang semacam sudah melampaui batas, ghulu. Lalu Syekh, yang kitabnya kita bahas, dakwahnya sangat tidak yang dikatakan oleh orang-orang dengan hikmah. Lalu beliau mengulang-ulang terhadap orang itu, falya'budu hadzal bait, dihilangkan rabb hadzal bait. Lalu orang itu heran, engkau membaca ayat yang tidak seperti itu. Dia tujuannya bahwasanya orang yang sedang mengagung-agungkan Ka'bah yang hulu, melampaui batas, akhirnya dia tersadar. Jadi falya'budu rabbaha zal bait. Rabbnya bait, maksudnya Ka'bah ini. Rabbnya Ka'bah yang harus diibadahi, bukannya Ka'bah ini. Paham maksudnya kan? Jadi Syekh waktu itu berdakwah sengaja menyebutkan ayat tersebut, falya'budu hadzal bait, ditinggalkannya Rabbnya kan. Orang tuh heran, kok bukan itu ayatnya. Tetapi akhirnya alhamdulillah maksud Syekh itu sampai. Jadi dia akhirnya tidak ghulu lagi dengan Ka'bah, tidak berlebihan dengan Ka'bah, dan yang disembah itu bukannya Ka'bah tetapi Rabb-nya Ka'bah, yaitu Tuhannya Rabbul Alamin yang kita beribadah kepadanya. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Kemudian di pembahasan selanjutnya ada seseorang yang yang mengidofahkan, yang tadi yang idofahkan kepada selain manusia. Sekarang kata-kata Rabb itu disandarkan kepada manusia. Ini ada dua kondisi juga. Kata-kata Rabb tadi disandarkan kepada selain manusia, itu ada dua kondisi juga. Yang pertama, jika bentuknya bukan dalam bentuk mukhatabah, maksudnya langsung kepada kata ganti orang kedua, seperti Al-Hasanu Rabb Khalid. Jadi seperti kalimat-kalimat tersebut itu khilaf yang panjang daripada ulama, khilaf panjang. Ini panjang pembahasannya oleh ulama dalam masalah ini.
Dan ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Lalu Nabi menjawab bahwasanya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Kemudian kata Jibril, sebutkan ciri-cirinya. Maka salah satu ciri-cirinya Nabi menggunakan kata ini, antalidal amatu rabbatiha, yaitu ketika seorang melahirkan tuannya sendiri. Di situ kata-kata rabbatiha, seseorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Di sini dijelaskan oleh ulama kita, ini ada dua penjelasannya. Yang pertama, nanti akan ada perperangan, sehingga yang wanita-wanitanya, peperangan yang dahsyat di akhir zaman, wanita-wanitanya menjadi budak, tawanan perang. Begitu juga laki-laki, anak-anak yang semuanya itu dijadikan itu. Dan akhirnya dia ada hubungan dengan tuannya. Maka anak yang lahir dari hubungan dengan tuannya itu orang merdeka. Merdeka berarti itu tuannya juga. Itu maksudnya. Ada yang kedua penafsirannya, bahwasanya ibu-ibu itu jadi budak anaknya, disuruh-suruh oleh anaknya, sedikit-sedikit, ibu tolong ambilkan ini, ibu, jadi diperintah-perintah, masakkan telur, nggak mau makan ini, lauknya tidak enak, sambalnya tidak enak, tolong belikan ini. Jadi disuruh-suruh orang tuanya seperti budak. Jadi yang mana yang benarnya, ya itulah keadaannya sekarang ini, kita di akhir zaman, anak-anak yang memerintah orang tuanya, anak-anak yang diperintah oleh orang tuanya. Allahu ta'ala a'lam. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 42, uzkurni abda inda rabbik, ya, ingatlah aku, sebutlah aku di dekat Tuhanmu. Maksudnya Rabb di sini bukan Rabb yang larangan tadi, tetapi pemilik, Tuhanmu katanya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam. Taib. Sudah azan. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan sedikit lagi pembahasannya kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Tadi terhenti dari surah Yusuf ayat 42 yang penggunaan kata-kata Rabb yang itu dijelaskan oleh ulama. Apabila itu bentuknya, maka itu berbeda ulama menanggapinya. Adapun yang kedua, itu apabila itu dalam bentuk mukhatabah, kata ganti yang kedua, itu tidak boleh. Itu tidak boleh sebagaimana pembahasan kita di malam ini. Itu tidak boleh langsung diberikan itu langsung dinisbahkan, itu tidak boleh. Adapun yang tadi yang pertama itu berbeda ulama, dan itu digunakan dalam bentuk-bentuk hanya dalam bentuk bukan bentuk mukhatabah yang langsung. Maksudnya kata ganti orang yang kedua. Sebagaimana tadi kita jelaskan tentang Nabi dalam sabdanya menggunakan kata-kata Rabb itu terhadap bukan Rabb maksudnya Tuhan. Antalidal amata rabbatiha. Seseorang melahirkan, seorang perempuan itu melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya Tuhan di situ. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya mana yang dilarang dalam penggunaannya. Kalau alif lam pakai alif lam ar-rabb, alif lam ar-rabb, ro-nya pakai tasdid, pakai ba juga, itu mutlak. Itu tidak boleh, itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik. Adapun Rabb biasa itu yang kedua tadi itu tergantung. Apabila itu diidhofahkan, jalan untuk diidhofah itu maka diperbolehkan Rabb kadza wa kadza. Dan jika diidhofahkan, disandarkan kepada selain manusia, itu boleh. Itu boleh. Kita ulang lagi supaya jelas. Seperti Rabb ibil, Rabb dar, Rabbud dar, pemilik rumah ini, pemilik onta ini. Dan kita juga jelaskan ungkapan dari kakek Nabi Abdul Muthalib bahwasanya beliau yang memiliki onta. Baik. Jadi ini penggunaan kata Rabb sudah kita ketahui. Lalu tentang perkataan Said, tuan. Dan itu tidak mengapa, boleh. Sayyidina mursalin kepada selain Allah itu boleh. Dan ada hadisnya Nabi SAW, anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini adalah penghulu anak cucu Adam di hari kiamat. Dan di hadis yang lain Nabi SAW juga menyebut Al-Hasan wal Husain, cucu beliau. Dia menyebutkan cucu beliau Hasan dan Husain Sayyida Syababin Ahlul Jannah. Bahwasanya cucunya ini, dua orang cucunya ini adalah pemimpin dua pemimpin pemuda di sorga. Nah, jadi syahid di situ pemimpin Said. Nah, itu boleh. Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti itu mana yang tidak boleh, mana yang diperbolehkan. Maka pada bab ini jelaslah bagi kita. Dan yang ditekankan pada bab ini abdi wa amati, hamba perempuanku, hamba laki-lakiku, hamba perempuanku. Itu ditukar dengan apa tadi? Fataya wa fatati wa gulami. Ditukar dengan itu. Ada solusinya kosakata yang lain. Jadi bukan untuk penghambaan jadinya. Lalu kita kembali ke bahasa di Melayu seperti di Jambi, itu anak-anak itu disebut budak. Napalah budak nih, itu kan? Itu berbeda dengan maksud dari pembahasan kita. Budak di sini maksudnya bukan budak penghambaan, tetapi memang bahasanya budak anak kecil. Budak anak kecil maksudnya. Mungkin kalau kita ambil dari bahasa Arabnya itu gulam. Anak kecil laki-laki, seperti itulah. Jadi harus dibedakan. Yang di sini yang dilarang itu abdi, hamba laki-lakiku. Karena ini ujung-ujungnya adalah itu akan terjadinya persekutuan lafaz. Persekutuan lafaz karena Allah itu adalah hamba, semuanya adalah hamba Allah sebagaimana dalam surah apa tadi? Surah Maryam ayat 93,
seluruhnya, in kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani abda. Jadi setiap yang datang nanti baik di langit dan di bumi di hari kiamat statusnya adalah sebagai abd, hamba. Jadi jelaslah bagi kita larangan ini adalah maksudnya muallif adalah agar tidak terjadi persekutuan lafaz, kesyirikan dalam lafaz. Dijaga, maka apabila itu sudah dihindari, maka efeknya terjadilah pemurnian tauhid. Terjadi pemurnian tauhid. Dan memang inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun kebaikan yang akan memasukkan orang ke dalam surga, Nabi sudah mengajarkannya, memerintahkannya. Begitu juga sebaliknya, apapun yang akan menjerumuskan seseorang masuk neraka, Nabi sudah melarangnya, sudah mengingatkannya. Teranglah bagi kita agama ini, jelaslah apabila kita mempelajarinya, mengetahuinya, pintu-pintunya. Sebenarnya sepele perkataan abdi, amati ini, tetapi itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bab-bab sebelumnya itu ada orang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Zubaba. Lalat. Yang kenapa dia bisa masuk surga? Yang kita telah pelajari, alhamdulillah, ada seseorang melewati sesuatu daerah yang ada dikawal oleh pengawal agar diberikan sesembahan kepada berhala mereka. Dia mengatakan tidak ada sesembahan, walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia dipenggal dan dia karena mempertahankan tauhidnya tidak mau memberikan sesajen, sesembahan, sembelihan, kurban untuk kepada berhala. Dia menjaga tauhidnya dan alhamdulillah menyebabkannya masuk surga. Adapun kasus yang kedua, ketika dia melewati penjaga, bisa lewat, harus memberikan penyembahan, sesuatu diberikan kepada berhala kami. Tidak ada. Walaupun hanya seekor lalat. Oh, bisa seekor lalat, bisa. Akhirnya dipersembahkannya seekor lalat untuk berhala tersebut, karena itu seekor lalat itu yang memasukkannya ke dalam neraka. Bayangkan, hanya seekor lalat, jangan sampai kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya bab-bab ini walaupun terkadang ini apa maksudnya atau penjelasannya bagaimana, jadi sehingga nampaklah bagi kita, jelaslah tauhid itu, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid hanya kepada Allah, dari ibadah, tingkah laku, dari lisan, dari lafaz, ungkapan-ungkapan, itu dijaga semuanya. Bahkan nanti tidak boleh mencela angin pun tidak boleh. Insyaallah akan kita bahas di bab-bab yang akan datang, satu demi satu bab kita pelajari. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami. Walhamdulillah. Jadi di sini maka jelaslah kata-kata Said kita sudah bahas juga, kata-kata Rabb kita sudah jelaskan juga, kata-kata yang di mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari ungkapan-ungkapan atau lafaz-lafaz yang menyebabkan kita terjatuh pada persekutuan atau kemusyrikan lafaz. Taib. Adapun yang tadi itu dalam surah Al-A'raf ayat 138 yang lupa tadi itu. Itulah kalau pas apanya hilang dia kan, lupa dia. Pas muazin lihat sebentar. Sebenarnya kalau azan itu kita harus menjawab seruan azan, apa yang dilafazkan oleh muazin, yang diucapkan oleh muazin kita jawab. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kita dengarkan sebelum kita akhiri pelajaran kita dengarkan ayat dalam surah Al-A'raf yang tadi sempat dicari tetapi tidak ketemu ayat berapanya. 138. Baik, tafadhal. وجاوزنا
kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Jadi apa pelajarannya dari kisah Nabi Musa? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kepada kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Dan ini juga terjadi pada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari perang Khaybar, dan mereka melihat orang-orang musyrik itu ngalap berkah, tabaruk dengan pohon namanya Zatu Anwad. Apabila setelah perang digantungkan pedangnya di situ, senjatanya itu nanti akan perang menang lagi, ada keyakinan situ, ada keberkahan. Lalu Nabi mengatakan, sungguh engkau sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama ja'allahum alihah. Jadi mereka juga meminta kepada kami, ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami Zatu Anwad sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwad. Dan kedua-duanya Nabi Musa mengingkari. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Orang yang jahil, orang yang terperosok dengan akidah seperti itu adalah orang-orang yang jahil. Dan pelajaran juga yang kita petik bahwasanya jangan sampai kita berkeyakinan, kita ulang lagi bahwasanya tauhid itu sudah tahulah kita tuh. Tahu kita bagaimana memurnikan syirik itu terus. Padahal dijelaskan oleh ulama kita masih banyak bab-bab syirik itu, dan ini tidak semuanya dicantumkan oleh muallif pada kitabnya ini. Ini hanya yang sebatas yang beliau ketahui rahimahullah taala, adapun masih banyak lagi ungkapan-ungkapan, lafaz-lafaz, keyakinan. Bahkan ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya kendaraannya itu pembawa rezeki katanya. Kalau saya bawa ini kendaraannya dapat rezeki saya bawa yang ini enggak dapat rezeki saya. Apa hubungannya? Allah yang akan. Itu masih ada keyakinan seperti itu. Padahal sepele. Saya bawa kendaraan ini. Ada. Jangankan ini pelanggan langauna inggo dah kan. Ini mantap. Itu keyakinan yang sedikit-sedikit seperti itu. Itu yang harus kita pelajari, kita sandarkan. Semua nikmat itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyandaran maksud dari pelajaran dari kitab tauhid ini. Itu saja yang bisa kita pelajari. Mohon maaf mungkin pembahasannya kurang jelas atau bagaimana, tapi alhamdulillah diulang-ulang, kita ulang lagi tadi. Mudah-mudahan itu bisa dipahami bahwasanya tidak boleh mengungkapkan kalimat-kalimat amati, tidak boleh itu hambaku perempuan, ya begitu juga dengan kalimat-kalimat abdi. Dan di dalam hadis ini juga dikatakan meminta kepada pelayannya, atmin rabbaka wa rabbaka, minta makanan, minuman kepada pangerannya, yang ada ungkapan kata-kata Rabb di sini yang itu termasuk larangan juga. Apa salahnya diganti dengan sayyidi wa mauli wa maula mauli gitu kan, tuanku. Itu tidaklah mengapa. Taib. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhal. Satu, dilarang mengatakan abdiku, hambaku, abdi, amati. Dua, dilarang bagi sahaya untuk menyebut Gusti pangeranku, Rabbi, dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makan untuk Gusti pangeranku, Rabbaka. Tiga, diajarkan kepada si tuan supaya mengatakan bujangku, fataya, gadisku, fatati, atau anakku, gulami. Dan diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan tuanku, sayyidi, maulaya. 5. Maksud hal tersebut yaitu pengalaman tauhid dengan sebut-sebutnya sampai dalam hal ucapan. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan malam yang berbahagia ini. Bab yang ke-54 kita selesaikan.
Walhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang di bab yang selanjutnya, la yaruddu man sa'ala billah. Baik. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.